Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Rahmah PJM Blimbing rahimahullah, kita bersyukur pada hari ini kita berada di tanggal 6 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 bulan Juni 2026. Kita bisa hadir di masjid ini fi sihatin wa afiatin, dalam keadaan sehat walafiat, untuk melakukan amal kebaikan, yaitu thalabul ilmi atau ta'lim. Semoga langkah kita dari rumah menuju tempat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan menyelamatkan kita baik di dunia dan terutama di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Bapak Ibu kajian kitab Al-Jami' Shahih yang disusun oleh Syekh Mustafa Bahu rahimahullah. Kita masuk hadis 215. Sifatul ridho, kita akan membahas tentang sifat Allah, yaitu ridho. Allah memiliki sifat ridho, kita pun juga demikian. Apa ridho itu? Ridho dari kata rodiya yardho ridwanan, yang berarti senang. Yang kedua, suka. Yang ketiga, rela. Lalu yang keempat, menyetujui. Itu ridho. Tentu ridho ini maknanya tergantung kalimat sesudahnya. Ada ridho Allah, ada ridho hamba, bahkan seorang istri itu harus mendapat ridho dari suami. Makanya di sini perlu kehati-hatian bagaimana suami itu ridho dengan sang istri. Demikian pula bagaimana seharusnya suami tetap memberi ridho kepada istrinya. Di Al-Quran kita dipertegas bahwa sama-sama ridho. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka para hambanya yang beriman dan soleh. Waradu'an, sementara hambanya juga ridho akan segala sesuatu anhu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho sama kita, luar biasa. Karena Allah senang, Allah
cinta pada kita. Demikian pula kalau kita ridho kepada Allah dengan segala ketentuannya, maka kita akan menjadi hamba yang soleh yang akan bahagia. Jadi apapun takdir yang berlaku kepada kita, kita ridho. Ada hadis, malam yasbir ala balai walam yaskur ala na'mai walam yardo ala qadai falyatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak ridho akan takdirku, falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi Allah nggak suka, nggak berkenan, atau nggak ridho pula kepada hambanya yang nggak ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ridho itu yang ridho, dan itu terus menerus. Ridho akan pemberian Allah berupa fisik yang kita syukuri, sehingga tidak menyesali fisik yang mungkin aku kok tak putih berarti tidak putih ya. Aku kok gak dukur, aku kok gak guru. Ridho dengan yang Allah berikan nikmat. Kalau sudah berkeluarga itu ya ridho. Siapapun suaminya yaitu harus ridho. Siapapun istrinya ya harus ridho dan harus disyukuri. Nah, itu beberapa atau hal yang berkaitan dengan ridho. Kalau konteks hamba, ridho itu lebih tinggi dari sabar. Lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Kalau ridho itu wis totalitas, kalau sabar itu butuh proses dan fluktuatif. Kita ini kadang sabar, kadang tidak. Kadang sabar, kadang mangkel. Ada saja penyebabnya. Baik, kita kembali ke hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya. Qalat, Aisyah bercerita. Apa ceritanya? Faqattu Rasulullahi lailatan minal firasi faltamastuhu. Kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah di suatu malam. Jadi pas ngelilir, tidur terus ngelilir, lalu dicari-cari Rasulullah itu tidak ada di tempat, tidak ada tempat tidur. Faltamastuhu, lalu aku mencarinya. Tak cari-cari, karena dulu lampunya kan nggak terang seperti sekarang ya. Wah, sederhana Bapak Ibu ya. Kalau lihat ilustrasi rumah Rasulullah itu ya kotak-kotak itu. Kotak-kotak terbuat dari apa itu? Dinding dari lempung, dari tanah. Yang sekarang jadi tempat yang paling bagus. Itu Masjid Nabawi. Ya remang-remang gitu, tak cari-cari kok nggak ada. Fawaqatu yadayya ala badni qadamai wa huwa fil masjid. Tak cari-cari, tiba-tiba tangan saya memegang bagian dalam telapak kaki Nabi, sementara beliau sedang beribadah. Masjid dia ada yang mengatakan masjid, ada yang mengatakan sedang bersujud. Wahuma mansubatani, kedua kakinya itu dalam keadaan tegak. Ini yang jadi dasar Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Nabi sedang sholat ya. Jadi dasar kenapa suami istri itu kalau bersentuhan tidak batal. Karena Nabi pas sholat dikerayangi oleh Aisyah.
pas kena kakinya Nabi tetap lanjut. Sehingga menurut madhab Hanafi, Hambali, Maliki, sentuhan laki perempuan itu tidak batal. Kalau Syafi'i berpendapat batal. Kalau ngikut ini ya nggak batal. Ditambah hadis yang lain, Nabi qabala ba'da nisa'i, suatu ketika Nabi mencium salah seorang istrinya, walam summa yusolli, lalu beliau sholat, walam yatawaddo, dan Nabi tidak berwudu dulu. Habis mencium, mengecup istrinya, Nabi langsung sholat tanpa wudu. Ngoten gitu. Tapi di pelajaran sekolah kan batal ya, di sekolah-sekolah umum ya, di sekolah Muhammadiyah. Seperti yang tadi, ini kan murid Muhammadiyah tadi ya. Surat apa tadi? Al-Mulk. Ada yang hafal gitu? Ada yang hafal tapi mulai diulang-ulang ya. Al-Mulk ya. Ada cerita tentang Al-Mulk gitu ya. Jadi kemarin kami pas ada di bawah tenda Mina ya, itu tiap malam tuh habis sholat isya itu jamaah setelah tausiah atau setelah sholat isya itu saya ajak ngaji Al-Mulk baru tausiah. Enak gitu ya. Setelah itu istirahat. Jam 1 malam sudah bangun. Ibu-ibu tuh habis resek-resek. Udah kok sudah bangun Bu ya? Jam 1. Ya Ustaz, antri kamar mandi. Walaupun plus ya antri. Jam 1 udah bangun, karena tidurnya lebih awal. Pagi ini dikir pagi, sore dikir pagi. Jadi pokoknya enak di bawah tenda Mina ini. Bagi yang sudah bisa membayangkan, mengingat-ingat yang lalu, bagi yang belum membayangkannya. Karena membayangkan itu kan doa. Bayangkan itu doa, batin itu doa. 6 hari kita di tenda Mina itu. 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari. Karena kita ngambil nafas nih. Oke, Mas Jafar bayangkan. Tapi terus lagi gitu. Pokok siap-siap awal, siap lahir dan mati. Nah, baca Al-Mulk ini kita biasakan baca Isya. Ada yang sudah biasa, ada yang baru pertama kali. Kita baca tadarus bareng-bareng. Luar biasa rasanya aja. Kenal Mulk ini kan dianjurkan dibaca sebelum tidur ya. Lalailah setiap malam. Tapi jarang ya yang membaca. Kalau dibaca itu paling 5 menit selesai. Dan kalau dibaca kan cepat tidur. Belum selesai membaca habis keturun. Setannya motor. Nah, ketika Nabi sholat, lalu Nabi melanjutkan dengan doa. Wa huwa yaqulu, pada saat itu Nabi itu berdoa, Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka. Jadi kata Nabi beliau berdoa ya, la uksi sana'an alaika anta kama asnaitu ala nafsi. Allahumma ya Allah, a'udzu, aku berlindung biridhoka, dengan ridhomu. Aku berlindung dengan ridhomu dari apa? Min sakhatika, dari murkamu. Aku berlindung kepadamu dari murkamu. Murka itu
juga dimaknai adab. Murka itu bisa dimaknai tangki. Murka dimaknai marah. Murka dimaknai blokir. Rezekinya diblokir dari Allah materi. Buka ya apa? Diblokir atau aku berlindung dengan ridhomu dari kemarahanmu min sahatika, koma wa bimu'afatika, dan aku berlindung dengan mu'afahmu. Mu'afah itu apa? Mu'afah ada yang memaknai keselamatan, ada yang memaknai maaf Allah. Jadi kita berlindung dengan sifat maghfirah Allah, min ukubatika, dari ukubah. Ukubah itu iqab, artinya siksa, sanksi, hukuman. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu, minka, dari siksamu. La uksi sana'an alaika, aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Kama asnaita ala nafsika, sebagaimana sanjungan yang engkau sanjungkan kepada diri engkau sendiri. Allah itu menyanjung dirinya. Boleh. Anal mutakabbir, saya sombong kepada Allah. Ana rabbukum, aku ini Tuhan. Saya ulangi redaksinya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Di bagian bawah itu, catatan bawahnya itu, hampir semua imam hadis membukukan hadis ini. Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, ini sudah nih, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Uzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Thahawi, Baihaqi, dan seterusnya. Baik, intisarinya. Yang pertama, berlindung dengan ridho Allah. Memohon agar Allah senantiasa meridai kita. Nah, ini. Sehingga kita terhindar dari murka atau adab atau sanksi atau siksa atas dosa yang kita perbuat. Jadi dosa kita ini Bapak Ibu jumlahnya banyak atau sedikit? Seberapa sih banyaknya? Tidak terhitung banyaknya gitu. Saking banyaknya nggak terhitung. Lalu kita mengingat antara dosa kita dengan istighfar kita banyak mana. Ya kita merasa istighfar kita ini nggak pasti. Maka pernah saya sampaikan supaya pasti mengikuti Rasulullah. Rasulullah tuh di dalam sehari semalam istighfarnya berapa kali?
lebih dari 70 kali. Ada yang mengatakan hadis yang lain Nabi itu istighfarnya 100 kali. Nah, kalau ingin pasti Bapak Ibu ya sudah dipatok aja. Tiap waktu 20 kali gitu. Dari dulu 20 kali. Terus kalau nggak gitu langsung dipatok di tahajud aja dengan. Mari tahajud, doa tahajud terus ditambah istighfar 100 kali, cepat 100 kali. Lek ngantuk itu cepat. Lek ngantuk bolak-balik itu mengarah kayak hilang. Emang biro. Biasanya kalau pakai alat penghitung barang sih merusuh kayak. Gitu. Seneng ngantuk, wong ngantuk tuh ngaji gak mari-mari. Halaman panjang. Tapi dilanjut ragu, ada diulang kemarin. Bapak-bapak ini yakin setan itu ada ya? Yakin Pak ya? Apa buktinya? Naik Jumatan ngantuk. Nah, turun Jumatan tuh gak ngantuk. Pas Jumatan mau ngantuk. Nah, Jumatan tuh ya seger meneh. Malah golek es teler barang. Jadi setan tuh ada gitu. Jadi kita berharap Allah tuh meridhoi kita dengan kondisi kita yang seperti ini. Bahasa lainnya kondisi kita ini belepotan. Belepotan dengan dosa. Kita berharap Allah tidak menyiksa kita akibat dosa kita karena Allah ridho. Yang kedua, berlindung kepada Allah dengan ampunannya, wa bimu'afatika min uqubatika. Aku berlindung padamu dengan ampunanmu dari siksamu yang pedih. Kita mohon perlindungan dengan rahmat dan maghfirahnya agar tidak dijatuhi hukuman yang pedih. Nah, di sini dasarnya wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Di samping membaca doa ini, maka tentu diimbangi dengan istighfar yang seperti saya katakan tadi, Nabi sehari semalam 100 kali. Tidak ada yang bebas dari siksa Allah, Bapak Ibu kita ini. Tidak ada. Semua berpotensi mendapatkan siksa dari Allah. Hanya saja siksa itu bisa nyata-nyata akan terwujud, terrealisasi, terlaksana, menimpa jika kita tidak mengimbangi dengan hal-hal yang menjadi pembatal, penghalang, pelebur dari dosa itu. Jadi pembatal, penghalang dari dosa salah satunya adalah dengan istighfar. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi cara berlindung tadi dengan dua ya. Pertama dengan ridha Allah, yang kedua dengan ampunan. Di bagian yang ketiga, la uksi sanaan. Di situ adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu memuji Allah sepenuhnya. Jadi kita ini memuji Allah, tapi pujian kita itu apa Bapak Ibu?
terbatas. Bapak Ibu muji Allah kapan? Kalau mendapatkan nikmat. Kalau tidak ada nikmat, ya kita jarang muji. Maka Nabi mengajari kita dengan satu doa yang kita pasti memujinya. Apa itu? Setiap ba'da inda kulli duburi sholat, setiap ba'da sholat kita itu dianjurkan membaca kalimat sebanyak masing-masing 33. Yang pertama, Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Masing-masing 33. Sepanjang kita melakukan itu, maka kita istiqomah memuji Allah di dalam sehari semalam 33 kali 5. Kita dulu. Akeh ya. Satu lah hitung-hitungan nggak pada, nggak pada cerdas ya. Lek pas matematika pengen seneng, lek guru nih nggak ada. Kemana PR belum garap itu. Oke. Tetapi pujian kita itu segitu banyak di dalam sehari semalam itu tidak sebanding dengan rahmat dan keagungan Allah yang begitu luas. Bapak Ibu sehari semalam makan berapa kali? 3 kali. Berarti mujian pak 3 kali. Pas gelegen. Tegak gelegen, gak memuji, begitu gelegen, Alhamdulillah. Nah inilah kandungan dari doa tadi, saya ulangi. Allahumma a'udzu biridhoka min saudika wa bi mu'afatika min uqubatika. Wa a'udzu bika minka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Itu alhamdulillah itu terus-menerus kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di keseharian kita umat Islam itu luar biasa. Jadi di acara-acara Bapak Ibu mesti MC itu membukanya dengan Alhamdulillah. Sambutan juga menggunakan Alhamdulillah. Tetapi ada juga yang MC itu kurang paham atau kurang fokus. Jadi enggak Alhamdulillah tapi langsung sholawat. Karena MC itu ya grogi dengar itu. Jadi siapa itu lali. Mestinya baca Alhamdulillah itu langsung Assalamualaikum, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Ini enggak muji. Maka urutannya nanti Bapak Ibu kalau sambutan itu Alhamdulillah baru sholawat. Gitu. Jangan langsung sholawat, tetapi Alhamdulillah dulu. Baik, kita perdalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 8 ya. Tentang ridho Allah dan ridho hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-7,
Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi khairul bariyah itu namanya sebaik-baik makhluk. Jadi di Al-Quran itu banyak sebutan untuk orang baik. Yang pertama apa tadi? Ahsanul khaliqin, sebaik-baik makhluk. Ahsanul takwim. Kemudian di sini di Al-Bayyinah itu menyebut dengan khairul bariyah, sebaik-baik bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi kalau ingin jadi makhluk yang paling baik, syaratnya cuma dua: beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini sangat luas bentuknya. Soleh di hadapan Allah, soleh terhadap sesama manusia. Lalu apa balasannya? Bagi khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka di situ mereka adalah surga Aden. Surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini gambaran keindahan. Jadi rumah yang bagus itu kan rumah yang lengkap, halamannya luas, ada tamannya. Nah, di bawah taman, sekitar taman itu ada kolam, ada sungai-sungayan, kali-kalian. Pakai dinamo. Itu kelihatan indah, ada suara air indah. Itu taman. Surga itu kan taman. Nah, surga yang digambarkan ini seperti itu, tapi yang sesungguhnya tentu melebihi dari ekspektasi, perkiraan, bayangan, hayalan atau perkiraan kita. Itu rumah yang bagus seperti itu harus ya. Cuma sekarang itu kan begitu bikin seperti itu paling bertahan 2 bulan. Susu gak dikuras, susu sanuni mati. Sisai malah kumuh. Sementingan gak ngene-ngene itu dua. Kenapa? Ya kadang-kadang yo ngarep-ngarep itu awal-awal tuh baru nulis. Iki enggak ada ngontek listrik. Pateni. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Wa radu'an, meridai penduduk surga tadi, wa radu'an, dan Allah dan mereka pun ridha kepadanya. Dalika liman khasyya rabbah, balasan yang seperti itu akan diberikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah di dalam konteks mendapat surga, ya saudara beriman dan beramal soleh. Dalam konteks secara umum yang dimaksud Allah ridho kepada kita, pertama Allah menerima keimanan kita, iman kita benar. Iman yang benar itu apa? Iman yang masuk kategori tauhid, yaitu murni tanpa kemusyrikan. Yang kedua, yang maksud Allah ridho kepada kita, Allah menerima ketaatan kita. Nah, kita nggak tahu diterima enggaknya, kan nggak tahu. Tapi kita berikhtiar supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Apa ukurannya sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menerima amal soleh kita. Yang keempat, tanda-tanda ridho Allah itu adalah Allah memberi ampunan kepada kita. Itu yang maksud dengan radhiyallahu anhum. Sedangkan yang dimaksud sebaliknya, yang ridho itu adalah kita atau hambanya. Apa indikasinya? Satu, merasa puas dengan semua yang Allah berikan. Alhamdulillah. Orang aku cilik
tapi tak syukuri. Kenapa? Masih banyak orang yang tidak punya rumah, atau masih banyak rumahnya itu terancam tergusur karena menempati tempat-tempat yang itu dilarang membangun di atasnya, di bantaran sungai, di fasur-fasur. Panjenengan bersyukur. Alhamdulillah omaku cilik, ngepele gak kesel-kesel. Wayangkan omaku. Alhamdulillah omaku tingkat sehingga bisa naruh sesuatu di atas. Sehingga tingkat alhamdulillah omaku gak tingkat usia suwita ini lah tingkat 20 ini. Ono omai tingkat sampai papat. Golek bojone angel. Mas Dendi latih papat waduh. Sekarang ini dunia aneh ya. Satu rumah itu telepon-teleponan. Aneh kok canggih. Jadi merasa puas, bersyukur. Yang berikutnya tadi wa yarda bi qada'i, dan ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya tadi malam yaskur, malam yasbir ala bala'i, walam yaskur ala na'mai, walam yarda ala qada'i, falyatur babansiya. Untuk mendapat itu Allah tadi tiga hal ini. Harus memiliki satu, sabar atas ujian. Banyak ujian itu. Ujian itu bukan cuma terluka, tergores. Ujian itu ya kondisi lingkungan yang membuat kita gak nyaman. Kadang-kadang komunikasi yang gak baik itu ya ujian. Orang-orang sekitar tuh yang nganyelki itu menjengkelkan ya ujian. Sehingga kalau punya teman itu gregetno itu ya ujian hidup belum berakhir. Ujian akhir semester itu cuma seminggu 10 hari, tapi ujian hidup tuh orang mari-mari. Iki mari teko meneh. Tapi jangan sampai kita itu menjadi ujian hidup bagi orang lain. Terakhir Bapak Ibu, banyak cara untuk meraih ridha Allah. Ini sebagian aja, nanti yang lain teman. Yang pertama, salah satu cara untuk meraih ridha Allah itu berbakti kepada kedua orang tua. Dasarnya apa? Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridha Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua, ayah dan ibu. Nah itu mari kita raih bagi yang orang tuanya masih lengkap, ada dua-duanya atau masih ada salah satu. Dengan cara birrul walidain. Allah ridho. Yang kedua, ridho Allah itu kita peroleh dengan cara ikhlas dalam beribadah. Kalau nggak ikhlas, ya nggak ridho. Oh ternyata dia ibadahnya nggak ikhlas. Tidak sepenuhnya untukku. Ya seperti kita ya, berbaik kepada orang lain terus tulus ya. Itu kan terasa ya, tulus ya. Kalau membantu ya, gak tolak-toleh, gak perhitungan. Maka begitu kita ridho kepada orang itu, maka kita cita-citanya apa? Ingin membahagiakannya. Kalau aku rezeki tak kayak bonus. Nah ridho. Walaupun juga demikian, bonus dari Allah itu melebihi bonus antar manusia. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur termasuk berterima kasih kepada sesama. Malam yaskurinnas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, dia tidak akan bisa berterima kasih, bersyukur pada Allah. Bersyukur dalam keseharian. Berapapun Bapak Ibu yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita terima. Kemudian seperti hadis tadi, wa yarda ala qada'i, menerima takdir. Pasti ada takdir yang Bapak Ibu itu
nggak nyaman ya, atau kurang berkenan, atau bapak ibu itu berat menjalaninya. Ya Allah ya, sing kesehatan, sing ekonomi, sing ini dan itu, atau menimpa keluarga kita, pasti ada. Cuma bentuk, rupa, tingkatan, level berat ringannya itu bergantung. Kemudian yang berikutnya, untuk meraih ridho Allah itu mencintai karena Allah. Silaturahim, bantu, didasari kasih sayang, dan melakukannya karena Allah. Di dalam sebuah diskusi, Allah menyampaikan wahaqat mahabbati, berhak untuk mendapatkan cintaku, kata Allah, alladzina yatazawwaruna min ajli, orang yang saling mengunjungi karena aku, wa yatanasaruna min ajli, dan orang yang saling tolong menolong karena aku. Jadi bandingan silaturahim, lakukanlah karena Allah. Kalau mau menolong karena Allah, sehingga Allah akan ridho. Dan yang paling akhir, yang mudah kita lakukan tapi tidak semua orang bisa, untuk meraih ridho Allah itu melakukan yang namanya taubat nasuha. Yang paling akhir, semua kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini ada 7 menit, Mas Jafar, untuk tanya jawab. Mas Ibu, Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Oh, ada. Oh. Oke, monggo. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu doa ini dari Ustaz Abi Hidayat, Ustaz dari YouTube, yang kebetulan juga hafal. Allahumma ini mau diridhokan seperti kamu. Allahumma ini aku diridhokan seperti kamu. Akadika min obogati ma'audhika min kalakosi Karaan alaika anta kama hasnaika anasi. Cuma yang saya tanyakan, apakah saya salah? Kok ada Allahumma ininya ini loh Ustaz. Di situ kok Allahumma a'udzu bika. Itu apa saya yang salah atau itu bisa saya tanyakan. Terus yang kedua, yang terakhir alamat sita. Setelah Allah kok K ini yang saya tanyakan itu. Yang ketiga, ini sebaiknya dibaca kapan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang pertama, di hadis yang di layar ini, Bapak Ibu, tidak menggunakan ini. Ini yang dipun oleh Imam Muslim. Kemudian yang dihimpun oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai itu menggunakan ini. Jadi boleh menggunakan dua-duanya. Allah ma'audu boleh, dikasih ini boleh. Jadi ini itu artinya sesungguhnya aku. Kalau menggunakan ini itu ada takkid, menegaskan sesungguhnya aku, ya Allah, berlindung padamu. Tapi kalau nggak menggunakan ini, langsung ya Allah, aku berlindung padamu. Kenapa terjadi perbedaan? Karena hadis itu doni. Doni itu
yadon perkiraan, dan orang mendengar itu tidak sama. Mendengar dari Aisyah itu, setelah itu ke Aisyah ke muridnya, murid itu yang merawikan hadis berikutnya, itu aku kerumune kok kano ini nih, aku kerumuni ano ini nih. Nah, itu maka terjadi perbedaan-perbedaan. Dan itu banyak, tapi substansinya sama. Ini hadis. Dan hadis itu dibukukannya jauh setelah Nabi wafat. Yaitu 100 tahun setelah Nabi wafat, hadis itu baru dibukukan. Masa 100 tahun itu kalau ketok tular dari generasi pertama, kedua, ketiga sampai dibukukan, kira-kira ada yang persis seperti yang Nabi sampaikan, ada yang tidak persis, ada yang sama, ada yang beda. Apalagi ada berapa ini aba-aba tajalur. Cari ini si Ahmad ono ini nih. Cari ini si Tolha tidak ada. Makanya terjadi itu. Baik, yang pertama. Yang kedua, ala nafsika. Ini ala ini huruf jar. Huruf jar itu memajrurkan kalimat setelahnya. Kalimat setelah di sini adalah nafsun. Aslinya nafsun, karena ada ala itu menjadi nafsi. Sehingga alanya berfungsi untuk nafsi. Lalu ka ini apa? Ka ini isim domir. Isim domir itu kata ganti, dan itu sifatnya tidak berubah dalam kondisi apapun. Begitu ka, ya tetap ka. Karena di sini menggunakan domir mufrad, mudzakkar, mukhatab. Mufrad itu satu, Allah itu kan satu. Mudzakkar laki, Allah itu tidak dikatakan laki, tapi ketika menggunakan kalimat digunakan bentuk laki. Sehingga selamanya ka. Kalau ki itu untuk perempuan. Sehingga kalau kita coba menggabungkan isim domir dengan nafsun, nafsi ya, dengan nafsi. Itu kan dari pertama ya, nafsihi, nafsihima, nafsihim, nafsiya, nafsihima, nafsihinna, nafsika kan ya. Nafsika, nafsikuma, nafsikum, nafsiki, nafsikuma, nafsikunna, nafsi, nafsina. Ini tidak berubah, selamanya tetap ka. Seperti kamu, selamanya kamu. Ngerti nggih? Jadi ini domirnya ka, tidak berpengaruh oleh alanya itu berfungsi, fungsinya ke nafsun, asli nafsun. Karena ada ala menjadi ala nafsi. Sampun, ada yang ketiga, dua pertanyaannya. Oke, dibaca kapan Arya? Oh iya. Dibaca kapan? Kalau secara peristiwa ini dibaca Nabi itu pada saat sholat malam. Ya, pada saat sholat malam. Jadi banyak, jadi doa tahajud sendiri ada, ditambah ini. Tapi kalau mau dibaca setiap saat ya boleh. Karena ini doa. Doa dibaca pagi, siang, sore boleh. Tapi kalau dilihat ini peristiwanya Aisyah kehilangan Nabi, berarti itu terjadi di malam hari. Sampun. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu doanya. Yang pertama doa untuk almarhum abah saya yang kebundut tanggal 16 Mei yang lalu. Sehingga di 17-nya saya nggak bisa hadir di sini, mendadak diganti Pak Bambang Mulyadi karena banyak tamu. Maunya tetap mau ke sini karena saya bermalam di sini. Jadi habis menguburkan malamnya longgar pulang. Terus mau ngisi karena tamunya lebih dulu. Belum saya buka ke lagi, nah, akhirnya saya minta izin di sini. Yang kedua, terima kasih atas doanya. Saya tanggal 18 itu berangkat ke Tanah Suci.
mendampingi jamaah haji khusus 3 jaya utama. Lancar Bapak Ibu, mudah, dan Bapak Ibu sudah saya doakan secara umum jamaah pengajian ahad pagi Masjid Ar-Rahmah BCMDB sudah saya doakan. Yang belum ke sana mudah-mudahan segera ke sana dengan cara Allah, dengan pertolongan Allah. Yang sudah ke sana mudah-mudahan ke sana lagi. Dan terutama anak-anak kita mudah-mudahan mereka nasibnya baik sehingga berkesempatan untuk ziarah Mekah Mukarramah Madinah Munawwarah. Untuk menyempurnakan itu mari kita sambung dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dambana damban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Allahumma balligh ashabana wa asdiqana wa aqribana wa ikhwanana wa jama'atana khususan jamaah Masjid Ar-Rahmah di ziyarati Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah wa barikum li ziyarati baitika wa maqbarati rasulika al-muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa syukran ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dinal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.